Saya suka sepi. Lu bilang gua ini apa? Bikin rusak. Gak bikin rusak sih. Bentar aja kali ya. Tapi lu bikin kesel. Iya. Lu bilang lu bikin rusak. Iya, merusak hubungan. Gua bingung. Merusak hubungan. Kalau gue rusak kenapa ini ada? Gue gak salah, merusak hubungan bener. Lu bikin gue berantem sama lu. Gak salah dong gue. Gak salah gue. Jadi mulai aja. Sepi sekali, tapi gak apa-apa deh. Setidaknya aku tidak terlibat bodoh dengan ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita boleh saat teduh dulu sebelum kita memulai ibadah minggu ini. Saat teduh selesai. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sip. Walaupun kita jemaatnya cuma sedikit, kita bisa lebih aktif ya teman-teman. Oke, pertama saya minta ajak teman-teman untuk menyingkirkan mungkin benda yang bisa mendistraksi kita ya, seperti handphone atau apa begitu ya teman-teman. Sebab kebaktian ini kita bisa hayati dan bisa mendapatkan firman yang bisa yang disampaikan nanti. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, ini kan ibadah pertama ya di tahun 2022. Saya boleh minta 2 orang kali ya, ceritain pengalaman apa sih yang berkesan nih selama tahun 2021. Ada yang mau cerita atau saya tunjuk? Gimana nggak mau ya? Saya minta Kok Andre ya. Pas, saya juga minta Ko Andre boleh cerita kok pengalaman satu aja yang berkesan 2021. Apa ya? Yang buruk aja ya. Kerjaan lagi susah. Udah. Kerjaan di musik. Terus saya gimana? Iya kan masih corona gitu ya. Masih susah dah dapat kerjaan gitu. Oke, thank you ya Ko. Ada request satu lagi siapa? Ada request? Gak ada, saya tunjuk aja ya. Cimakda mungkin boleh ya? Iya, yang berkesan boleh sih. Apa sih satu di tahun 2021? Yang berkesan di tahun 2021, tahun ini aku udah mulai magang. Jadi kan kalau seandainya dulu kan cuma kuliah-kuliah doang tuh, offline, online. Sekarang udah mulai magang, jadi ngerasain sih kurang lebih kayak dunia kerja tuh kayak gimana. Magangnya di mana? Magangnya di, kalau disebutin gak bakal tahu. Adi Sarana Armada. Tahu. Thank you ya Ci. Oke, thank you ya teman-teman. Oke, jadi ada yang tahu tema minggu ini teman-teman apa? Nah, nggak kelihatan. Ada yang tahu teman-teman tema minggu ini apa? 1, 2, 3 ya pada nggak tahu. Tema minggu ini Who Am I ya teman-teman. Jadi sebagai pembuka kebaktian tahun 2020 ini, tema kebaktian ini menarik ya, Who Am I. Kalau saya sih terpikir Who Am I itu kan kita sebagai manusia gitu ya. Pertama kali kita diciptakan sebagai manusia di Taman Eden ya, segambar dan serupa Allah gitu ya. Kita diciptakan begitu indah dan sampai sekarang pun kita masih dituntun, masih ditemani gitu ya sampai sekarang gitu. Walaupun manusia sendiri pun sudah jatuh dalam dosa begitu. Dan kita masih diberikan nafas kehidupan dari Allah sendiri sehingga kita masih bisa berkumpul di sini di tahun 2022 ini. Maka dari itu mari kita ajak semua teman-teman untuk menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kebaktian ini berlangsung dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai teman-teman. Silakan duduk teman-teman. Nah teman-teman, pada awal tahun 2022 ini kita melewati banyak kejadian atau momen yang mungkin senang, ada yang sedih juga ya teman-teman. Karena sampai sekarang pun pandemi COVID ini masih berlangsung ya teman-teman. Namun satu sisi kita juga bisa bersyukur teman-teman, kita bisa berkumpul di sini, kita akhirnya bisa kebaktian onsite gitu ya teman-teman, walaupun hanya berjumpa beberapa teman aja gitu ya teman-teman. Tapi kita masih bisa bersyukur akhirnya kita bisa keluar aktif gitu ya teman-teman, ya bisa berkumpul kembali bersama teman-teman semua di sini. Dan kita masih bisa bersyukur karena di tahun 2022 ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup ya teman-teman. Karena mungkin beberapa kerabat kita, mungkin keluarga juga ada yang ditinggalkan gitu ya teman. Tapi kita bisa bersyukur masih bisa berkumpul di sini, bisa kebaktian juga di sini gitu. Tuhan menjadikan kita sebagai ciptaan yang sempurna dan indah, dan Tuhan sendiri pun yang masih mau menyertai kita sampai sekarang di sepanjang hidup kita. Untuk itu teman-teman, mari kita ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Menyenangkan hatimu, oh Tuhan.
ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oke teman-teman, kita mau mengakui dosa-dosa kita ya teman-teman ya. Teman-teman, walaupun kita sudah diciptakan begitu indah menurut gambar dan rupa Allah di Taman Eden pertama kali, namun seringkali kita sebagai manusia jatuh kembali ke dalam dosa. Seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dosa pertama kali di Taman Eden melawan kehendak Tuhan, kita sebagai manusia terus mewarisi dosa-dosa tersebut. Setiap harinya kita berbuat dosa, baik yang mungkin kita sadari atau kita tidak sadari. Dan hal tersebut mengecewakan hati Tuhan berkali-kali, teman-teman. Mari kita sajak teman-teman untuk menundukkan kepala, kita merenungi dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin hari ini, mungkin kemarin, atau mungkin tahun lalu juga, teman-teman. Sambil singer bisa menyanyikan lagu Sejauh Timur dan Dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang
Bapa di dalam surga, kami berkumpul di sini Bapa untuk mengakui dosa-dosa kami semua Bapa. Kami meminta ampun Bapa atas dosa-dosa yang kami telah lakukan selama hidup kami Bapa, selama tahun lalu, selama kehidupan kami Bapa. Padahal kami begitu indah menciptakan kami sebagai manusia Bapa, namun seringkali kami sebagai manusia jatuh ke dalam dosa Bapa. Kamu meminta ampun dan Kau sendiri yang masih mau mengampuni dosa kami dan memberikan kasih karunia kepada kami untuk bisa sampai sekarang hidup Bapak. Kau yang mau berkati saya Bapak kebaktian ini dari dengan ini sampai akhir. Terima kasih Bapak atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya ajak kalian untuk berdiri. Berita anugerah kita diambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nah teman-teman, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, sehingga kita kembali menjadi manusia yang dikasihi Tuhan dan kembali layak untuk menjadi ciptaan yang sempurna seperti yang kita diciptakan pertama kali Taman Eden teman-teman. Dengan menurut gambar dan rupa Allah. Maka dari itu teman-teman, untuk meresponi berita anugerah ini kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Oke teman-teman, tema kebaktian yang pagi ini adalah WMI yang dibawakan oleh William Andreas nanti. Nah teman-teman, kira-kira apa sih yang akan disampaikan oleh firman nanti? Apakah kita hanya sekedar manusia aja yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya? Atau mungkin ada hal lain gitu yang mungkin kita belum ketahui sebagai manusia sendiri gitu teman-teman. Nah sebelum kita memasuki firman, kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak untuk menyanyikan lagu Firman Jadi Manusia.
Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita mau nyanyikan sekali lagi sambil mengucapkan hati kita lebih lagi teman-teman. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Pada Bapak yang mulia, Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia, menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, manusia berdosa ini. Terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami menjalani tahun yang baru. Dan kiranya kami menjalani dengan kesadaran siapakah kami di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tuhan yang tolong di dalam kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan menghidupi firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru teman-teman. Ya, selamat tahun baru. Saya lihat banyak di antara kita di IG story pada bakar-bakaran. Saya tidak bisa ikut ya, karena saya juga bakar-bakaran di rumah. Bakar ikan, makan ikan yang sedikit gosong nggak masalah. Yang penting ya bersama dengan orang yang dikasihi. Ya. Boleh slide-nya ditampilin. Dan tema kita adalah Who Am I? Dan ayat yang mendasari khotbah kita itu cuma satu ayat aja. Kejadian 1 ayat 26. Apakah slide-nya ada? Ada ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ya, belum ada slide-nya ya. Nah, di dalam awal tahun ini tema khotbah kita adalah siapakah saya. Nah, jika pertanyaan ini diajukan kepada teman-teman, apakah jawaban dari teman-teman? Ya, selagi menunggu slide ini saya bertanya aja nih kepada WL tadi. Misalnya secara instan saya bertanya kepada kamu, siapakah kamu? Secara instan ya. Siapakah kamu? Apa jawabannya? Manusia yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Oke. Jasril, siapakah kamu, Jas? Manusia. Oke. Tadi siapa singer? Mana singernya tuh? Oh. Oke, kamu boleh maju. Ya. Nah, kali ini pertanyaan instan, tetapi dengan kegiatan satu
satu kegiatan, berkaca. Coba kamu berkaca dulu 5 detik. Oke. Siapakah kamu? Hana. Hana. Siapakah Hana? Iya, oke. Siapakah Hana? Coba yang lebih personal. Seorang wanita dan seorang anak. Seorang wanita dan seorang anak. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi kalau berkaca dengan bercermin, kita tuh mulai semakin personal. Nah, saya tambah lagi, tadi saya nanya 2 orang sebelum ibadah ini dimulai. Jadi dia telah memikir lebih keras. Ya. Itu Andre. Andre, siapakah kamu, Andre? Manusia berdosa dan manusia yang sebenarnya banyak kekurangan. Tapi yang saya selalu ingat nih, maksudnya meskipun kita berdosa dan banyak kekurangan gitu, tapi kita tuh tetap bernilai. Bernilai di hadapan Tuhan, walaupun kamu berdosa. Karena apa? Ya karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa. Oke, terima kasih. Ya, itu dari Andre. Satu lagi dari Albert. Cara saya proyeksi Tuhan yang kemudian mengerjakan dalam ruang dan waktu. Oke, bagus ya. Itu dalam ya. Jadi ada 2 ya, bukan berarti saya bertanya singkat jawabannya jadi salah. Jawabannya benar. Ketika bercermin jawabannya juga benar. Tetapi ketika kita berpikir lebih keras, jawabannya lebih dalam kan. Bisa kita elaborasi dengan kalimat-kalimat apa, terus dengan pengalaman kita dan lain sebagainya, dan kita mengalami dan terlihat dari teman-teman. Ya, nah teman-teman, saya akan menjelaskan siapakah saya dan siapakah kita semua itu dari 1 ayat aja. Tetapi saya akan mengupas dengan dalam ya ayat ini, 1 ayat ini tentang siapakah saya ya. Jadi bukan dengan cermin kita menjawab siapakah saya, pertanyaan siapakah saya, tetapi dengan Alkitab yang adalah sumber kebenaran dari Tuhan. Boleh next slide-nya. Jadi kita harus mengupasnya, boleh mundur. Itu ada mundur. Ya. Oke. Ini bahasa Arabnya bukan, bahasa Ibrani ya. Di sini dikatakan wayu mer Elohim naase Adam besalmenu kit mutenu weiridu al ha ares. Ares itu bumi ya. Sampai di situ aja. Jadi Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa di bumi. Dan setidaknya dari 1 ayat ini ada 3 identitas siapakah kita. Yang pertama adalah, boleh next slide-nya. Kita adalah ciptaan Allah Tritunggal yang berharga, ajaib, dan mulia. Nah, teman-teman, kita baca dulu nih 3 kata ya. 4 kata, sorry. Marilah kita menjadikan manusia. Stop di situ aja. Dari 4 kata ini kita dapat melihat bahwa manusia diciptakan Allah Tritunggal. Baiklah kita. Nah, kita itu merujuk kepada Allah Tritunggal. Kalau kita kembali melihat Kejadian 1 ayat 1 dan 2, di situ pada mulanya Allah, Roh Allah, Roh Kudus melayang-layang, dan Allah berfirman di dalam firman. Firman itu siapa? Yesus Kristus. Jadi baiklah kita itu dari kata naasye, kata naasye itu marilah, itu merupakan kata kohortatif. Kohortatif itu adalah bahasa keinginan yang dalam untuk menciptakan manusia. Wih, indah sekali teman-teman. Jadi Allah Tritunggal itu berembuk 3 pribadi ini, ya. Tapi kita nggak bisa memikirkannya secara kronologis ya. Misalnya ada 3 orang jadi enggak kayak gitu. Tetapi disitulah marilah kita menjadikan manusia. Di situ ada keinginan yang dalam, teman-teman. Dan bahkan manusia itu sengaja diciptakan terakhir.
Ya. Karena Allah Tritunggal menciptakan terlebih dahulu ekosistem yang pas untuk bisa dihidupi oleh manusia, saking berharganya. Ya, penciptaan 1 sampai 3 diciptakan apa aja? Terang, tapi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dulu ya. Tapi masih kosong, tapi hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Jadi kondisinya dulu, habis terang apa? Cakrawala. Memisahkan air dari air ya. Jadi cakrawala diciptakan, kemudian yang selanjutnya apa? Daratan dan lautan. Tetapi kalau kita baca ya, coba kita baca di ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, ayat 9. Berfirmanlah Allah, ayat 11. Berfirmanlah Allah. Jadi Tuhan Allah menciptakan ciptaan itu dengan berfirman, hanya berfirman. Ya. Kemudian penciptaan 4 sampai 6, Tuhan menciptakan segala isi dalam bumi agar ekosistem di bumi itu semakin baik untuk ditinggali manusia. Jadi Tuhan yang menciptakan dulu kondisinya supaya ada gravitasinya, supaya ada oksigennya di hari 1 dan sampai 3. Kemudian ayat penciptaan 4 sampai 6 itu berbicara soal isi. Disitulah nanti manusia akan berkuasa, disitulah manusia akan makan di sana, minum di sana. Ya, makanya di hari yang keempat Tuhan menciptakan tumbuhan. Hari kelima Tuhan menciptakan benda penerang agar siklus dunia ini terjaga dengan baik, bumi ya. Tuhan menciptakan hewan-hewan di ayat 20. Dan setelah semua ciptaan itu diciptakan Tuhan, itu dikatakan baik aja. Tetapi pada hari yang ke-6, di hari yang terakhir itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang dikatakan Tuhan? Sungguh amat baik. Ya. Jadi, kalau kita melihat, kita itu adalah manusia yang berharga di mata Tuhan, dan bahkan di situ dikatakan ciptaan yang lain tidak diciptakan seperti manusia diciptakan. Ya. Kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 7, di situ dikatakan apa? Kita buka ya Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi Tuhan membentuk langsung manusia. Kalau ciptaan yang lain, Tuhan berfirman. Dan dari kata Asy tadi, ada unsur kohortatif. Keinginan yang dalam untuk menciptakan kita. Maka dari itu ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah telah dari sejak kekekalan, telah merancangkan keselamatan dalam Yesus. Kalau anjing ngigit, tidak perlu diselamatkan sama Tuhan. Tetapi manusia yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang diciptakan dengan ajaib itu dikasih oleh Tuhan. Makanya ada ayat-ayat di dalam Alkitab seperti ini. Boleh next slide-nya. Di situ Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi di mata Tuhan kita itu berharga dan mulia. Boleh next lagi? Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 pun mengatakan kayak gini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi ada tindakan aktif Tuhan menciptakan, ya, membentuk kita. Dan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman, boleh mundur, jangan di next dulu. Oke, sampai di situ dulu ya.
Teman-teman, siapakah kita? Kita adalah ciptaan yang berharga. Jadi di tahun yang baru ini, mari kita mengawali hari-hari ini dengan menyadari bahwa kita berharga. Mulai belajar tidak memandang diri tidak berharga. Misalnya kayak gini, bilang, kamu nih, William nih bodoh sekali. Misalnya nilaimu jelek, kamu bilang diri kamu bodoh, tidak berharga, tidak berguna. Enggak. Kamu jangan terlalu keras menghina dirimu. Ya, mari kita melangkah di tahun yang baru ini dengan menyadari kita tuh berharga di hadapan Tuhan. Mungkin ada orang yang membuli kita, bilang kita itu tidak berguna. Saya tuh ingat sekali, waktu saya kuliah di Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara, tidak semua calon-calon hamba Tuhan itu ngomongnya baik. Ada yang ngomong kayak gini, William kamu tuh bakal diberhentikan di DO di Saat. Jahat sekali, saya baru masuk. Karena pada waktu itu saya dalam kondisi lumpuh setengah teman-teman karena kecelakaan. Tapi karena kecelakaan itu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Tapi teman-teman saya itu melihat kamu tuh tidak bisa Will. Karena waktu kerja bakti jam 5 pagi kami harus kerja bakti. Saya tuh nyapu aja pelan gitu, orang kesel. Sampai ada yang ngomong, Will kamu tuh bakal diberhentikan. Itu bikin sakit hati ya. Tapi pada akhirnya saya menjalani hidup dengan percaya bahwa Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang memampukan. Sama dengan kita ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin menghina kita, menghina karya kita. Mari kita memandang diri itu berharga di mata Tuhan. Tetapi jangan berlebihan. Ya, jangan berpikir terlalu ke bawah, jangan berpikir juga terlalu ketinggian, narsis, ngerti ya? Jangan sampai narsis juga, tetapi kita berpikir proporsional. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Dan kita mulai belajar menyadari itu. Dan juga mulai belajar kita melihat orang lain juga berharga. Stop membuli bagi teman-teman yang pernah membuli atau sedang membuli atau terus membuli. Dan stop membandingkan diri. Kamu unik. Stop menjelekan orang lain juga. Dan belajar bersyukur untuk hidup yang telah dianugerahkan Tuhan. Nah, disinilah kita belajar untuk melangkah dengan ucapan syukur. Saya analogikan seperti ini, teman-teman. Ya, uang saya nggak banyak. Saya nggak bawa uang yang gede. Ini ada uang 2.000 untuk angkot, ongkos angkot ya. Kemudian ada uang 5.000. Ada uang 50.000 nggak? Boleh pinjam bentar? Ada, boleh pinjam ya. Uang saya cuma 5.000 sama 2.000 aja. Sedih ya. Enggak lah. Boleh pinjam bentar? Ya. Bentar. Thank you. Oke, nanti saya balikin ya. Nah teman-teman, 2.000 ini berharga nggak? 2.000 ini berharga nggak? Berharga ya. 5.000 ini berharga nggak? Berharga. 50.000 ini apalagi ya. Yang mana yang lebih berharga? Kalau secara nominal pasti 50.000 ya. Kita dikasih 2.000 mungkin kadang nggak mau terima mungkin. Ngapain gua bukan tukang parkir? Tapi kalau dikasih 50.000 kita mau. Nah kayak gini teman-teman. Pertanyaannya, uang 2.000 ini boleh dirobek nggak? Uang 5.000 ini boleh dirobek nggak? 50.000 apalagi? Ya. Nah pertanyaannya, kenapa nggak boleh dirobek? Nah teman-teman kayak gini, undang-undang di Indonesia nomor 17 tuh kayak gini, dikatakan nomor 1 ya. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan, keberhargaan rupiah sebagai simbol negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan pidana denda paling banyak 1 miliar. Jadi teman-teman, kita kalau merobek ini dengan maksud menghina keberhargaan rupiah ini sebagai simbol negara, sama ketika kita ngerobek 50.000 ini. Maksudnya apa nih teman-teman? Maksudnya kayak gini. Pemerintah melihat 3 ini sama-sama berharga. Ngerti ya? 3 ini sama-sama berharga, walaupun kita memandangnya nominalnya lebih gede 50.000. Ini lebih berharga, tetapi secara pemerintah negara melihat 3 ini sama-sama berharga di mata pemerintah. Oke, kita kembali kepada diri kita. Mungkin di antara kita itu punya talenta karunia 1, atau kita berasal dari orang yang menengah ke bawah, ada di antara kita menengah ke atas. Kita mengatakan misalnya ada terjadi huru-hara, terus siapa yang lebih berharga? Yang jadi tumbal? Apakah harus orang yang menengah ke bawah yang jadi tumbal? Karena kita memandang orang yang menengah ke atas itu yang lebih berharga. Enggak. Kita sama. Walaupun secara nominal kita bisa ngomong, secara manusia kita bilang orang yang lebih kaya itu lebih berharga karena banyak uangnya. Tetapi di mata Tuhan, kita sama berharga. Seperti negara, di mata negara uang 2.000 ini sama berharganya dengan uang 50.000. Kalian robek, kalian hina, penjara 5 tahun. Nah itu analogi sederhana teman-teman. Ya. Kamu, saya sama-sama berharga. Walaupun dengan kapasitas yang berbeda. Oke teman-teman. Maka dari itu mari kita melangkah dengan kesadaran kita berharga. Kita bersyukur dan kita memaksimalkan diri. Untuk apa? Untuk sesuatu hal kita diciptakan. Makanya ada poin yang kedua. Boleh next slide-nya. Kita itu dicipta menurut gambar Allah. Nah, kita baca nih Kejadian 1 ayat 26. Menurut gambaran dan rupa kita. Nah, John Calvin tuh mengatakan kayak gini, maksudnya gambar Allah itu adalah jiwa manusia itu merupakan pusat kedudukan gambar Allah yang menggambarkan representasinya dalam bentuk hati nurani. Kita punya hati nurani nggak? Punya. Ya, kebenaran asal, akal, kita punya akal nggak? Punya. Benih kekekalan, ya ada jiwa yang kekal. Ya, antara kita hidup kekal bersama Tuhan atau mati kekal. Ya, di dalam neraka. Ya. Dan perasaan moral dan kapasitas untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kalau kita kembali, Selem ya itu adalah kata gambar. Ya. Nah itu tergambarkan di dalam 1 Samuel 6 dan juga kata Ibrani demut. Ya tadi kan ada bahasa Ibraninya ya. Itu berarti aspek keserupaan. Ya. Dan kata Ibrani di sini itu menggambarkan bahwa kita itu menyerupai Allah, segambar dengan Allah. Tetapi pertanyaannya kayak gini teman-teman. Apakah iya kita tuh dicipta menurut gambar Allah? Sama seperti Allah kan? Karena Allah kan punya sifat yang kita tidak punya. Misalnya Allah itu maha hadir, kita bisa maha hadir nggak? Kita ada pada saat ini, di sini, dan di rumah. Mungkin nggak? Nggak mungkin gitu. Tetapi maksudnya apa ini sini? Bahkan nih, monoteisme PL, perjanjian lama itu tidak memberi ruang untuk gagasan keserupaan kodrati manusia dengan Allah. Enggak. Dan memang kita tidak diciptakan
sama segambar Allah, tetapi menurut gambar Allah. Kita bukan gambar Allah, tetapi kita menurut gambar Allah. Tetapi siapa gambar Allah yang sejati? Boleh next. Gambar Allah yang sejati adalah Yesus Kristus. Kita buka sama-sama Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Ia, itu Yesus, adalah gambar Allah. Jadi yang adalah gambar Allah, itu hanya Yesus. Oke? Gambar Allah itu hanya Yesus, tetapi kita tuh menyerupai Yesus. Oke, setuju ya teman-teman ya? Jadi misalnya kita bilang, kita itu menurut gambar Allah itu merujuk kepada siapakah itu Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan saya bersyukur ya, Liturgos itu lagu firmannya Allah menjadi manusia. Ya kita nggak janjian ya. Tapi itu menarik sekali. Karena memang kita segambar Allah. Gambar Allah itu adalah Yesus Kristus. Kenapa kita bisa menyerupai Yesus? Karena Yesus adalah manusia sejati dan adalah Allah sejati. Jadi kita bisa menyerupai kemanusiaan Dia. Ngerti ya, paham ya? Kalau kita menyerupai Allah ya nggak akan mungkin. Kita nggak akan mungkin 100% kudus. Tetapi di dalam keserupaan dengan Kristus lah bisa. Makanya boleh next slide-nya, ada ayat seperti ini. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa ya, dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di sini jelas ya, kita tuh serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Ya, jadi aplikasi yang selanjutnya dari poin yang kedua ini, kita belajar di tahun baru ini, kita melangkah di hari-hari yang baru ini, kita belajar ketaatan bagaimana Yesus itu taat dalam berelasi dengan Allah Bapa dan taat dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Nah disitulah di dalam kemanusiaan Yesus, dia taat kepada Allah, berelasi kepada Allah Bapa, dan juga taat kepada tuntunan Roh Kudus. Yang kedua adalah belajar sabar dalam penderitaan. Yesus Kristus menderita nggak? Ya, Ibrani pun mengatakan bahwa Yesus itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan dan penderitaan kita. Dia merasakan bahkan lebih apa yang dirasakan penderitaan itu. Dan juga belajar mengasihi orang yang dianggap yang paling hina. Ketika Yesus datang ke dunia, yang dicarinya siapa? Orang berdosa, pelacur, pemungut cukai. Dan disitulah kita belajar untuk mengasihi. Dan yang terakhir, boleh next slide-nya. Siapakah saya? Kita itu diciptakan dengan tujuan hidup, teman-teman. Nah, saya baca kata-kata yang terakhir di ayat yang ke-26. Supaya mereka berkuasa. Ya. Sekali lagi, supaya mereka berkuasa atas ikan, burung, ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang, melata, merayap di bumi. Jadi semua yang ada di bumi, kita berkuasa. Nah, menurut perjanjian lama, kodrat manusia itu tercipta menurut citra Allah tadi, adalah berkuasa atas alam, sekaligus menegaskan keunikannya di antara ciptaan lain. Ya, sekali lagi, ciptaan yang lain diciptakan untuk manusia, dan manusia diciptakan untuk Allah. Oh, menarik ya. Jadi segala sesuatu yang tadi binatang itu diciptakan untuk manusia, manusia itu diciptakan untuk Allah. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk
merepresentasikan Allah itu sendiri. Nah, frasa Yusuf Weyirdu itu menyatakan tujuan sebenarnya. Supaya mereka berkuasa. Dan manusia itu representasi kehadiran Tuhan atas bumi, tetapi bukanlah sebagai penguasa. Tuhanlah penguasa sesungguhnya. Ini penata layanan ya. Mungkin teman-teman tahu. Boleh next slide-nya yang terakhir. Ya. Boleh diganti gambar saya itu. Pindahin. Jadi, mundur, sorry. Jadi manusia itu berkuasa atas alam dalam kapasitas sebagai sahabat alam. Bukan penakluk alam. Ngerti ya? Kita itu sahabatnya alam dan mitra Tuhan di bumi sebagai penata layan. Oke. Misalnya contohnya kayak gini, kekuasaan seorang raja itu ditandai dengan panji kerajaan ya. Dalam bentuk gambar, patung, dan selem. Nah kita kan segambar serupa Allah tadi. Kita tuh selemnya Allah, sehingga kita tuh representasi Allah yang adalah raja di bumi. Sehingga ketika kita tuh melakukan apa yang benar, berkuasa, memelihara, membangun, sehingga segala ciptaan itu melihat Tuhanlah yang adalah raja. Tetapi di dalam keberdosaan manusia, manusia itu ingin menjadi raja atas dirinya dan atas semua ciptaan. Itu yang salah. Jadi teman-teman, siapakah kita? Kita adalah ciptaan yang diciptakan dengan tujuan hidup. Dengan makna hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan apa yang menjadi aplikasi kita? Mari di tahun baru ini kita belajar menggunakan waktu, talenta, dan segala apa yang kita miliki dengan tidak sembarangan, tapi dengan sebaik-baiknya. Belajar sungguh-sungguh, kuliah sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, andalkan Tuhan selalu. Belajar mengasihi dengan kesadaran kita mengasihi orang dalam semangat mengasihi Tuhan. Kita ingin memuliakan Tuhan. Boleh next slide-nya, slide. Nah di sini ayat jelas sekali menggambarkannya. Semua yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Boleh next lagi. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan itu telah mempersiapkan kita pekerjaan baik. Mungkin pada saat ini teman-teman belum tahu ya. Mungkin dalam khotbah-khotbah minggu depan kita akan melihat tentang kita sudah tahu siapakah diri kita dan kita mau ngapain setelah kita tahu siapa diri kita. Nanti ada kelanjutannya setiap minggu. Kita sudah buat tema-tema yang berkelanjutan. Nah disinilah bagaimana ketika kita sadar siapakah diri kita, kita punya tujuan hidup untuk melakukan pekerjaan baik, memuliakan Tuhan. Nah persiapkan dirimu menjadi orang yang terbaik. Ya, saya tuh gini ya, saya tuh punya keinginan belajar sungguh-sungguh. Saya udah kuliah 3 kali ya, lulus juga 3-3-nya. Jadi kalau lihat dari IPK, saya tuh semakin menanjak teman-teman. S1 saya 3, S2 3, semakin menanjak. Tetapi memang di saat sama di STTRI itu agak sedikit berbeda dengan kuliah umum ya. Mungkin teman-teman tahu, untuk dapat nilai A+ itu harus 96 sampai 100. Gila itu tinggi banget. Dulu kuliah S1 saya 80 itu sudah dapat A. Kalau di saat dan di reform itu untuk dapat A itu harus 96, berarti kalau 80 itu dapat B-. Ngeri sekali. Jadi kami itu harus belajar sungguh-sungguh. Belajar Ibrani itu kami dari pagi sampai pagi, besoknya ujian ya. Ketika ujian biar nempel. Jadi minum kopi terus. Skripsi saya 2 bulan kelar. Ya.
S1 saya skripsi kelar 6 bulan, S2 saya di saat itu 2 bulan saja. Di STTRI kelarnya cepat juga, cuman yang lama mikirin tema, karena di STTRI harus ada kebaruan, itu aja yang membedakannya. Harus ada kebaruan tuh, jangan tema yang sudah pernah dibahas orang, tetapi tema sesuatu yang baru, nah, itu yang sulit. Tetapi ketika sudah menemukannya, saya kejar mati-matian supaya mendapat hasil yang terbaik. Nah sini teman-teman, kesempatan apa yang teman-teman miliki di tahun yang baru ini? Kerjakan sebaik-baiknya. Kamu dapat kuliah, kamu lulus, terima di UI, terima di luar negeri, terima di BINUS atau dimanapun kalian bersyukur. Tapi tidak hanya sampai berhenti di syukur aja. Tetapi kita ayo belajar mati-matian. Sungguh-sungguh, karena kita punya pekerjaan baik yang mungkin belum kita tahu apa. Tetapi kita sudah membentuk diri kita. Sudah menempa diri kita untuk siap kita melakukan pekerjaan baik, agar ketika kita sudah tahu pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita dengan maksimal punya kekuatan, ngerti ya? Nah disitulah kita mau hidup memuliakan Tuhan. Jadi simpulannya adalah, kita adalah ciptaan Allah Tritunggal yang berharga, ajaib dan mulia. Kita diciptakan menurut gambar Allah, ya ini Yesus Kristus. Kita jangan kejar serupa Allah, tidak akan mungkin. Tapi serupa Kristus masih bisa, walaupun tidak akan mungkin juga. Karena dia tidak berdosa. Yesus Kristus sama sekali, walaupun di dalam daging manusia. Dan yang terakhir, kita diciptakan dengan tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah mari, teman-teman kan sudah dikasih kertas tuh ya, kertas. Nah, boleh teman-teman boleh tulis di kertas teman-teman apa yang menjadi resolusi yang akan atau harapan lah. Mungkin ada teman-teman yang mengatakan ada perlulah resolusi, tetapi apa yang menjadi harapanmu di tahun 2022 ini dengan menyadari siapakah kita? Kita berharga, kita dicipta menurut gambar Allah, Yesus Kristus, dan hidup memuliakan Tuhan. Coba ditulis. Kemudian ketika sudah menulis, simpan itu di dompet masing-masing supaya menjadi tanda. Itu yang menjadi harapan kita dalam tahun ini. Silakan. Oke, jika sudah, mari kita simpan itu di tempat, entah di dompet, entah di tas. Nanti
Mungkin di akhir tahun atau di pertengahan tahun ketika kita lelah, kita buka lagi yang menjadi harapan kita, resolusi kita untuk kita jalani dan kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kiranya kesempatan ini boleh menjadi momen di mana kami mengenal siapakah kami. Dari perspektif Alkitab, bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau menginginkan sekali kami diciptakan. Dan kami dicipta untuk segambar rupa-Mu, Yesus Kristus, dan kami dicipta untuk memuliakan dengan tujuan hidup itu. Kiranya kami, Tuhan yang bantu, Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjalani hal itu semua demi kemuliaan-Mu. Ada banyak harapan yang kami boleh tuliskan, dan kiranya Tuhan yang menjawab dan membantu kami untuk kami hidup di dalam harapan itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada rekan-rekan remaja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad, segala tempat, segala masa, mari kita ikarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada orang ketiga, bangkit pulang dari antara orang mati, naik surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana kan yang datang, untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, kita mau doa syafaat, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang telah berjalan, yang sedang berjalan hari ini ya Bapak. Bapak juga kami sebentar akan mengangkat beberapa pokok doa. Teman-teman, yang pertama kita mau sama-sama berdoa untuk pemerintahan. Kiranya setiap menteri dan juga petinggi-petinggi negara ini bisa mengambil keputusan dengan bijak yang dapat membantu setiap warganya melewati pandemi ini, dan juga kiranya perekonomian Indonesia bisa kembali pulih lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan, biarlah kiranya dari setiap mereka bisa diberikan semangat untuk tetap merawat pasien-pasien yang datang kepada mereka. Mari kita angkat pokok doa ini. Teman-teman, kita juga mau berdoa untuk regen KR yang sedang berjalan. Biarlah kiranya setiap nama yang telah didiskusikan dan juga yang sedang dihubungi dapat mengumpulkannya dengan baik, dan juga berterima kasih untuk setiap nama yang sedang mereka pilih. Biarlah kiranya proses regen ini bisa berjalan dengan lancar
sampai akhir periode nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk acara KTBD yang mungkin akan diadakan pada 15 Januari nanti. Biarlah kiranya setiap jemaat yang sudah memiliki KTB bisa mengikutinya, baik yang baru maupun yang lama. Dan juga biarlah kiranya setiap persiapan bisa berjalan dengan lancar sampai hari H nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Bapak untuk 1 tahun yang telah berlalu dan juga untuk mengawali tahun ini biarlah kiranya setiap resolusi yang telah kami buat dapat terkabulkan di tahun ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat dan juga pembimbing kita yang mungkin sedang berulang tahun, bersyukur untuk 1 tahun yang telah Engkau berikan lagi kepada mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, biarlah kiranya kami dapat menghadapi pergumulan ini dengan baik hingga akhirnya Bapak. Inilah beberapa pokok doa kami ya Tuhan yang mungkin jauh dari kata sempurna, tetapi biarlah Engkau yang menyempurnakannya dan menjawabnya sesuai waktu dan kehendak-Mu saja ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan masuk ke persembahan. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawari 29 ayat yang ke-17. Kita akan membacakannya bagi teman-teman. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nah teman-teman, bagi yang mau memberikan persembahan menggunakan amplop persembahan bisa maju ke depan satu-satu dengan tidak berdempetan. Kalau ada yang teman-teman mau memberikan persembahan lewat digital, teman-teman juga boleh mempersiapkan handphone kalian dan scan QR code yang ada di monitor atau bisa nanti maju ke depan. Nah teman-teman boleh mempersiapkan persembahannya sambil kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Gunungnya megah, menghijau padang
Bapak atas kesempatan pada pagi ini kami bisa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dari apa yang sedikit kami punya Bapak. Tapi kami mau berkati saja Bapak persembahan dari apa yang kami punya ini untuk memperluas pekerjaan pelayanmu di bumi ini Bapak. Kami mau berkati juga Bapak kebaktian ini dari di penghujung kebaktian ini Bapak sampai akhir. Kami mau berkati saya ke depannya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita tadi mendengar firman Tuhan yang luar biasa oleh William Andreas, saya mau nanya dulu nih teman-teman, apakah tadi ada yang didapatkan dari firman Tuhan tadi teman-teman? Ada yang mau cerita? Oke, saya tunjuk lagi ya teman-teman ya. Tadi saya mau nanya Raffi ya, kayak teman-teman kita nanya satu pelayan. Tadi soalnya pas ditanya siapakah saya, ini ditinggal sendiri nih, singernya nih, ini ke WC. Saya mau nanya Raffi deh, Raffi siapakah kamu? Saya Raffi. Yang didapatkan dari firman tadi apa Raffi? Siapakah kamu? Manusia apa? Ya gimana ya? Ayo. Ya intinya kita harus bergantung sama Tuhan lah. Bergantung sama Tuhan. Gimana tuh bergantungnya? Ayo. Ya menyerahkan semua hidup kita ke Tuhan. Oke, menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Nah teman-teman, dari yang saya dapat itu tadi dari firman Tuhan saya dapat 3 poin ya teman-teman ya. Pertama itu kita adalah ciptaan Allah yang berharga, ajaib dan mulia ya teman-teman. Walaupun kita ini sebagai status manusia yang berdosa, namun Tuhan sendiri telah merencanakan keselamatan dalam Yesus Kristus teman-teman. Yang kedua itu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yakni Yesus Kristus ya teman-teman. Dari Roma 8:29 juga dicatat semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu Yesus Kristus teman-teman. Yang ketiga itu kita diciptakan untuk tujuan hidup. Tujuan hidup itu memuliakan Tuhan, dan kita diciptakan untuk memelihara bumi ya teman-teman. Maka dari itu Tuhan menciptakan tanah, bumi, tanaman, hewan gitu teman-teman untuk kita pelihara gitu. Bukan untuk berkuasa bisa mengeksploitasi seenaknya gitu teman-teman. Nah teman-teman, sikap kita sebagai manusia yang ciptakan begitu indah, kita harus mencerminkannya melalui sikap dan perilaku kita dari resolusi yang telah kita catat sebelumnya teman-teman. Kita bisa menjalankannya di tahun 2022 ini dengan baik ya teman-teman. Sebagai respon dari tekad kita pada ibadah pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hidup Bagi Kristus. Berjalan di antara manusia berdosa.
Mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan menyadari kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga, dicipta serupa Kristus, dan juga dicipta dengan tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dan meyakini hal itu semua dan ingin menjalani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan Hidup Bagi Kristus. Saat teduh selesai, slide-nya boleh tampilin. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Minggu ini, pertalisan tanggal 2 Januari 2022. Next. Oke, buat teman-teman yang baru datang di KR Perniagaan, selamat datang teman-teman, dan mulai minggu ini kita bisa kebaktian onsite, dan sebelumnya kita bisa reservasi di rsvp.gkperniagaan.org, dan teman-teman juga boleh follow Instagram KR Pernias dan juga ada nomor WA adminnya. Next. Minggu ini tanggal 2 Januari 2022, tema kita HUMA yang dibawakan oleh Ko William Andreas. Boleh next. Oke. Pelayan hari ini dari pemimpin liturgi tadi ada Korean Wijaya, PP-nya ada Ci Michelle CT, baca warta ada saya sendiri, doa syafaat ada Ciamel, dan singer hari ini ada Raffi dan Hana, pianisnya ada Ci Chelsea, dan kajonnya ada Ko Jesril. Next. Sound dan mulmet kita ada Ko Daniel, tadi diganti sama Odi. Absen kita ada Ko Albert,
penyambutan ada Kevin Chris, dan PIC ada Ci Amelia. Next. Oke, minggu depan tanggal 9 Januari 2022, tema kita The Fall into Sin yang dibawakan oleh Ko Evans Gary. Dan teman-teman boleh reservasi di link yang udah ada di slide untuk bisa datang onsite minggu depan ya teman-teman. Next. Pemimpin liturgi kita besok minggu depan ada Ci Feby Jayali, PP-nya ada Ci Gustin, BW-nya ada Ci Valencia, dan doa syafaatnya ada Selin. Singer kita minggu depan Ci Junisa dan Kenisa. Pianisnya oleh Jolin dan gitarisnya Carlos. Next. Sound mulmet kita minggu depan ada Daniel dan Ko Yosua B. Absen ada Senli, penyambutannya ada Elvis, dan PIC kita ada Ci Angela. Next. Oke, ada pengumuman penting nih teman-teman. Jadi buat yang pembinaan kita sementara libur dan ditunggu info selanjutnya ya dari WK-nya masing-masing. Next. Oke, ada pengumuman penting lagi. Jadi tanggal 15 Januari 2022 kita ada acara KTB KR Pernias atau PKTB yang biasanya kita lakuin setiap tahun. Acaranya itu jam 3 sore di Blandongan ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa daftar untuk acara ini dan nanti bakalan di-share sama Ci Amel dari WA. Oke, next. Oke, thank you teman-teman untuk publikasi. Ada yang mau publikasi, Ko Jasril? Oke. Halo semuanya. Halo juga yang ada di rumah ya. Aku cuma mau nyita waktu kalian 3 menit aja ya. Jadi boleh kali tadi slide-nya. Halo Koko ganteng. Iya boleh dong slide-nya tadi yang good things itu. Nah ini nih. Jadi aku mau ajak teman-teman yang udah punya KTB, yang baru ada KTB atau KTB yang lama-lama nih kayak KTB Cimakda udah selesai kan? Boleh datang, boleh banget datang ke acara Good Things Are Coming. Jadi ini acara after New Year-nya KTB. Ini beda ya guys sama PKTB. Karena di sini kita bakal main-main, bakal ketemu sama KTB lama. Jadi kalian yang mau kenal Cici Kokonya boleh buat datang. Ya terus juga jangan lupa ajakin teman-teman KTB kalian, Cici Koko KTB kalian ya. Nah tapi kali ini berbeda karena kita juga onsite sistemnya. Jadi aku mau kalian isi Google Form-nya, bisa kalian minta ke Cici Koko KTB-nya ya. Isi kalau kalian bisa, isi kalau nggak bisa juga isi aja nggak apa-apa, oke? Di save tanggalnya 15 Januari jam 3 sore, oke? Jangan sampai ketinggalan karena kalau misalnya kalian ngajak teman-teman kalian lebih lengkap lagi, kemungkinan kalian bawa hadiahnya lebih banyak. Jadi kenapa? Betul, hari Sabtu dicatat, Sabtu 15 Januari. Oke? Isi Google Form-nya, minta ke Cici Koko KTB kalian. Dipaksa aja minta, oke? Oke, itu aja dari aku. Have a nice day. Happy Sunday. Oke, jangan lupa daftar ya teman-teman. Ya, Cega hari ini kita nggak ada game sih. Cuman coba lihat kanan kiri sampingnya ada anak baru gak? Aku sih lihat di pendaftaran ada 1 anak baru nih. Bener gak ya? Bentar aku lihat dulu ya namanya. Aku juga lupa. Sabar. Semua butuh proses guys. Sabar. Aku lupa namanya. Tapi kalian gak berasa ada anak baru gitu? Enggak. Yang sebelah Albert siapa? Albert A. Lah ya. Masa kalian gak kenal Albert? Parah banget. Oke, bentar ya. Itu Joan. Ya kah? Oh iya, berarti anak barunya nggak datang guys. Namanya Monica. Ya, Monica. Oke, kalau nggak ada sekian aja CG hari ini. Happy Sunday, jangan lupa daftar kebaktian minggu depan di jam yang sama. Oke, thank you. Buat teman-teman pelayan boleh kumpul di depan.